Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, kami dari kelompok 3 Psikologi Orang Dewasa yang beranggotakan saya, Aulia Mutia, dan 3 rekan saya, Dea Ananda, Dewika Putri Agustina, dan Muhammad Iqbal, pada kali ini akan menyampaikan materi tentang penyesuaian diri pada masa usia lanjut. Pada video kali ini, materi yang akan saya jelaskan adalah risiko keluarga dan pekerjaan pada usia lanjut. Keluarga merupakan support system utama bagi lansia dalam mempertahankan kesehatannya. Keluarga memegang peranan penting dalam perawatan dan keberlangsungan hidup lansia ke arah yang lebih baik. Salah satunya mempertahankan dukungan keluarga terhadap perubahan fisiologis pada lansia. Dukungan keluarga yang kuat akan menciptakan lingkungan yang aman bagi lansia. Keluarga yang menunjukkan dukungan yang tinggi terhadap lansia mengurangi resiko buruk yang akan terjadi pada lansia, karena keluarga merasa tanggung jawabnya penuh terhadap lansia yang juga merupakan anggota keluarganya sendiri. Kemudian yang kedua adalah resiko pekerjaan pada lanjut usia. Pekerjaan merupakan aktivitas fisik sehari-hari yang bisa memengaruhi resiko. Resikonya yaitu adalah resiko jatuh pada lansia. Pada kelompok lansia memang terjadi penurunan kemampuan melakukan aktivitas fisik, sehingga keaktifan melakukan aktivitas fisik akan berkurang. Kondisi ini dipengaruhi oleh proses penuaan yang mengakibatkan penurunan kemampuan otot, elastisitas, dan ketahanan fisik. Hal ini juga dipertegas oleh Lenson dan kawan-kawan pada 2005 dalam Rubinstein 2006. Faktor terbesar risiko jatuh pada lansia adalah kondisi lingkungan yang tidak kuat dan gangguan keseimbangan yang disertai kelemahan pada lansia. Risiko jatuh pada usia lanjut meningkat seiring dengan bertambahnya faktor risiko jatuh, yaitu usia, kondisi patologis, dan faktor lingkungan. Usia lanjut mengalami kemunduran atau perubahan morfologis pada otot yang menyebabkan perubahan fungsional otot, yaitu terjadi penurunan kekuatan dan kontraksi otot, elastisitas dan fleksibilitas otot, serta kecepatan dalam hal apapun. Dikutip dari Grundstrom, Gus, dan Laide pada 2015. Maka dari itu, lansia butuh menyesuaikan dirinya dengan penerimaan bahwa memang fisik usia lanjut itu menurun, sehingga tidak boleh memaksakan diri, sehingga tidak terjadi resiko yang tidak diinginkan ke depannya. Perkenalkan, nama saya Dewika Putri Agustina. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penilaian terhadap penyesuaian diri pada usia lanjut. Penilaian terhadap penyesuaian diri merupakan penilaian mengenai kualitas, yaitu penyesuaian diri yang baik dan penyesuaian diri yang buruk atau maladjustment. Calhoun dan Akokela pada tahun 1990 menyebutkan dalam mengevaluasi penyesuaian diri ditentukan oleh situasi dan nilai di mana tingkah laku itu terjadi. Tingkah laku yang dianggap baik dalam satu situasi tertentu bisa jadi dikatakan tingkah laku yang buruk dalam situasi lain. Penyesuaian diri yang baik berdasar satu set nilai tertentu bisa jadi kelihatan buruk bagi satu set nilai yang lainnya. Terdapat berbagai kriteria dalam penilaian penyesuaian diri pada usia lanjut. Terdapat 4 kriteria utama dalam penyesuaian diri pada usia lanjut, yaitu 1. Kualitas pola perilaku, 2. Perubahan-perubahan dalam perilaku emosional, 3. Perubahan-perubahan pada kepribadian, 4. Kepuasan atau kebahagiaan dalam hidup. Materi selanjutnya yaitu mengenai kualitas pola perilaku dan perubahan dalam perilaku emosional. Di sini yang pertama yaitu kita bisa mempercayai diri. Dalam mempercayai diri ini, saat ini kita mau menjalankan sebuah bisnis, kita akan menghadapi banyak ketidakpastian. Dalam hal itu, perkembangan ini bisa kita dapatkan dalam mengadaptasi bagaimana bisnis kita untuk strategi apa yang terus kita ambil. Lalu memiliki tujuan yang jelas. Dengan demikian, kita harus memiliki tujuan yang jelas karena maka kamu tidak akan dapat membuat visi serta misi yang jelas pula untuk perusahaanmu. Lalu yang ketiga, dapat melihat dan memanfaatkan peluang. Di sini bisa kita
sadari bahwa peluang yang bersedia dan berani memanfaatkannya itu adalah kunci untuk berkembangnya suatu perusahaan. Itu termasuk untuk penyesuaian diri. Nah, di sini penyesuaian diri ini bisa kita lihat dalam lingkungan sekitar. Dalam hal tersebut, kita bisa melihat penyesuaian diri bagaimana pola perilaku kita dalam lingkungan sekitar terhadap suatu interaksi dari antar manusia ke manusia, dari antar individu ke individu. Perubahan perilaku dan perubahan emosional. Di sini bisa kita lihat pada remaja-remaja pada dasarnya. Karena semakin remaja semakin dewasa, semakin mereka tumbuh dewasa, maka emosional mereka semakin bertambah dan tidak bisa terkontrol. Lalu perilaku mereka mengikuti perilaku dengan lingkungan sekitar, dan tingkah laku mereka mengikuti lingkungan sekitar terhadap emosional mereka. Maka dari itu, emosional mereka tidak bisa dikontrol terhadap interaksi mereka dari individu ke individu. Materi selanjutnya adalah tentang perubahan kepribadian dan kebahagiaan pada usia lanjut. Kepribadian adalah penyesuaian diri sebagai respon seseorang dalam bentuk perilaku dan mental sebagai upayanya memenuhi segala kebutuhan, mengatasi segala ketegangan emosional, frustasi, konflik, dan usaha-usaha dalam memelihara keseimbangan antara kebutuhan dan norma-norma di lingkungan. Adapun bentuk perubahan kepribadian pada usia lanjut adalah: yang pertama, sikapnya seperti anak kecil. Sikap lansia yang seperti anak kecil ini membuat seorang itu risih ataupun tidak nyaman. Kebiasaan berperilaku seperti anak kecil ini akan terjadi pada usia lanjut di atas 70 tahun. Padahal, sikap ini ataupun perilaku ini tidak diinginkan oleh mereka, akan tetapi ini terjadi karena perubahan. Yang berikutnya adalah emosi dan perasaan yang lebih sensitif. Contoh perubahan mental pada lansia adalah emosinya berubah. Perasaan pada lansia mudah terganggu oleh kondisi yang membuat mereka tidak nyaman atau sedikit kecewa. Yang berikutnya, penurunan kesehatan tubuh. Kita melihat bahwasannya usia lansia tidaklah setegar pada usia mudanya dahulu. Dengan penurunan kesehatan tubuh, dia mudah terserang penyakit dan fungsi-fungsi otaknya juga mulai berkurang. Adapun perubahan kebahagiaan pada usia lanjut adalah memiliki faktor yang mempengaruhi. Adapun faktor yang mempengaruhi kebahagiaan lansia yaitu bagaimana seseorang lansia tersebut dapat memaknai arti dalam hidupnya. Di samping itu, ada peran keluarga yang bisa membantu kebahagiaan seorang lansia. Adapun faktor-faktor yang bisa ataupun usaha yang bisa dilakukan oleh seorang lansia untuk mendapatkan kebahagiaan. Yang pertama, dia bisa melakukan aktivitas agama, karena di usia lansia hidupnya tidak sehat seperti dahulu. Lebih baik dia memperbanyak amal untuk mempersiapkan kehidupan selanjutnya. Yang kedua, dia bisa melakukan aktivitas fisik, seperti ia berjalan-jalan di dekat rumah ataupun menengok tanaman di sawah atau bersih-bersih di sekitar rumahnya. Yang ketiga, dia bisa berhubungan baik dengan keluarga dan lingkungan sosial. Dengan dia berhubungan baik dengan keluarga dan sosial, maka itu akan membuat dia menjadi bahagia dan itu bisa membuangkan stres yang ada di pikirannya.